Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafardian Saputra dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah sejarah kebudayaan Islam tentang strategi dakwah Sunan Kalijaga. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya yang pertama ada Evi Fauzia, Nur Hasanah, Tina Lukitasari, dan Andrea Salsabila. Selanjutnya makalah ini akan dijelaskan oleh Evi Fauzia. Saya Evi Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 tentang latar belakang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Sahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalewe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa memberikan arti Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah. Raden Masyahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Raden Masyahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media menyebarkan dakwah Islam. Selanjutnya penjelasan rumusan masalah dan tujuan oleh Nur Hasanah. Saya Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah beserta tujuannya. B. Rumusan masalah. 1. Jelaskan biografi tentang Sunan Kalijaga. Yang kedua, dari manakah asal-usul nama Kalijaga yang terdapat beragam versi? Jelaskan. Yang ketiga, apa strategi yang dipakai Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Jawa Tengah? C. Tujuan. 1. Bertujuan untuk mengetahui biografi Sunan Kalijaga. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui dari manakah asal-usul nama Kalijaga yang menjadi sebutan Sunan Kalijaga. Yang ketiga, bertujuan untuk mendeskripsikan strategi budaya yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam mengembangkan pendidikan Islam di Jawa Tengah. Selanjutnya penjelasan bagian bab 2 yaitu pembahasan oleh Andrea Salsabila. Saya Andrea Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2 yaitu pembahasan. A. Sunan Kalijaga yang bernama asli Joko Said lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Wilatikta yang merupakan keturunan dari Ronggowale, yaitu pemberontak Majapahit yang legendaris. Dikatakan bahwa Adipati Arya Wilatikta telah masuk Islam sebelum lahirnya Joko Said. Namun sebagai seorang muslim, ayah Sunan Kalijaga terkenal sangat kejam dan taklid pada pemerintah Majapahit yang beragama Hindu. Misalnya mematok pajak yang sangat tinggi pada rakyat. Joko Said atau Sunan Kalijaga yang masih sangat muda terang-terang menentang kebijakan yang dibuat oleh sang ayah. Puncak pembangkangan Joko Said terhadap ayahnya adalah saat dirinya membongkar lumbung kadipaten dan kemudian membagikan padi melewati lumbung untuk rakyat Tuban yang pada masa itu dalam kelaparan karena kemarau yang panjang. Karena
Karena yang dilakukan Sunan Kalijaga tersebut, tentu saja sang ayah murka dan menggelar sidang yang bertujuan untuk mengadili Sunan Kalijaga. Joko Said atau Sunan Kalijaga mendapatkan pertanyaan tentang apa yang dilakukannya. Tentu saja kesempatan tersebut tidak disia-siakannya dengan alasan ajaran agama. Sunan Kalijaga menentang kebijakan menumpuk makan di lumbung sementara banyak rakyat dalam kelaparan dan kemiskinan. B. Adapun asal-usul nama Kalijaga terdapat beragam versi. Masyarakat Jawa mengaitkan nama Kalijaga dengan kesukaan wali ini, yaitu berendam di sungai atau kali atau jaga kali. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari nama dusun Kalijaga di Cirebon. Hal itu beralasan bahwa Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Namun ada juga yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab kadli dzaqo yang menunjuk statusnya sebagai penghulun suci kesultanan. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit atau yang berakhir pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kerajaan Pajang atau yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Penembahan Senopati. Sunan Kalijaga juga termasuk salah satu perancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama Masjid Agung Demak adalah kreasi Sunan Kalijaga. Dalam dakwah, beliau punya pola yang sama dengan mentor atau pembimbing, sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi pantestik atau pemujaan semata. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. C. Pendekatan budaya adalah strategi dakwah Sunan Kalijaga. Wali karismatik yang asli berdarah Jawa ini sangat toleran pada budaya lokal. Dia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai saran untuk berdakwah dengan aliran sofistik yang berbasis salaf. Putra Tumenggung Wilatikta ini berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Beliau beryakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan, ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta suara suluk sebagai saran dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dia penggagas baju takwa. Perayaan Sakatenan, Garebeg, Maulud, serta lakon carangan layak Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Tata letak kota dan alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini pulau dikonsep oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut di atas sangat efektif. Beliau lakukan di tanah Jawa ketika itu hingga sekarang ini. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Bayumas, serta Pajang. Sunan Kalijaga merupakan wali yang paling populer di tanah Jawa. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang perancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang menjadi salah satu tiang utama masjid merupakan kreasinya. Selanjutnya bagian bab 3 yaitu penutup oleh Tina Lukitasari. Saya Tina Lukitasari. Terakhir saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu penutup. A. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu murid Sunan Bonang dari Tuban. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid, dan semasa mudanya beliau juga mendapat julukan Beranda Lokal Jaya atau perampok budiman. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1430-an.
dan hidup dari zaman Majapahit sampai awal berdirinya Kerajaan Mataram. Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Surawati dengan cara dakwah dan kesenian wayang. Beliau tidak pernah melakukannya dengan paksaan, tetapi secara perlahan-lahan, bergantung pada situasi dan kondisi yang memungkinkan. Diterapkannya ajaran Islam. Ajaran-ajaran Sunan Kalijaga yaitu menambah kita diajarkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kita diajarkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, maha guru, kita diajarkan untuk menghargai kitab-kitab karya orang lain. Martapa kita diajarkan untuk berserah diri kepada Allah, merenungkan kesalahan-kesalahan. Mahakarya kita diajarkan untuk menciptakan karya atau seni-seni yang bermanfaat bagi orang banyak. Dengan berkembangnya zaman, para penjara banyak yang setuju dengan berkembang Islam di Surawati. Pandangan masyarakat terhadap ziarah yaitu masyarakat sangat pro dengan adanya ziarah ke makam-makam pejuang Islam, dikarenakan pada zaman Nabi sudah dianjurkan untuk berkunjung ke makam untuk mendoakan para pejuang-pejuang Islam. Pemahaman manusia tentang ziarah bahkan muncul berbagai maksud, tujuan, motivasi, maupun daya tarik dari aktivitas ziarah ini. Bagi masyarakat, makam merupakan tempat yang dianggap suci dan keramat yang pantas dihormati, terutama makam para wali-wali, tokoh yang dianggap berjasa bagi masyarakat tersebut, atau biasanya makam para waliullah. B. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk kepada manfaat penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. 1. Pembaca dapat mengambil sisi positif dari adanya penelitian yang berkenan dengan perjuangan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Surawati, Kabupaten Gresik. 2. Di era globalisasi ini perlu adanya keseimbangan antara apa yang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga dalam perjuangannya menyebarkan Islam yang menggunakan cara-cara yang bijaksana dan ajaran-ajaran Sunan Kalijaga seperti menembah, mengabdi, maguru, martapa, dan makarya. Penulis meyakinkan adanya kekurangan dalam pembuatan serta pengambilan data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan kontribusi berupa kritik dan saran demi peningkatan kualitas penulis dan penelitian berikutnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.